Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sinta Dewi, NPM 19220019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Saudari Rindi Malahayati. Baiklah, selanjutnya itu tentang fungsi dari buku teks itu sendiri. Itu ada sebagai bahan rekomendasi atau narasumber untuk siswa maupun siswi. Lalu ada sebagai bahan ulasan, lalu sebagai media pembantu pembimbing melaksanakan silabus. Selanjutnya ada kualitas buku teks, di mana buku teks yang baik itu adalah buku teks yang relevan dan menunjang pelaksanaan kurikulum, di mana kualitas buku teks dilihat dari sudut pandangan atau point of view, kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum, menarik minat siswa, menumbuhkan motivasi, menstimulasi aktivitas siswa, ilustratif. Buku teks ini harus dimengerti oleh siswa, menunjang mata pelajaran lain, menghargai perbedaan individu, serta memantapkan nilai-nilai. Lalu, suatu buku teks itu dapat tergolong dalam kategori kualitas tinggi memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, buku teks harus menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Lalu buku teks harus mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Lalu buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Lalu apa kaitannya buku teks dan kurikulum? Buku teks berkaitan erat sekali dengan kurikulum. Keeratan hubungan buku teks dan kurikulum dapat diumpamakan atau digambarkan bahkan dibandingkan dengan hubungan antara air dengan tebing. Tak akan terpisahkan. Lalu ada 3 tipe, diantaranya kurikulum ini mendahului buku teks, yang kedua buku teks mendahului kurikulum, lalu yang ketiga buku teks dan kurikulum lahir sendiri-sendiri. Lalu apa pengertian dari perangkat pembelajaran itu sendiri? Perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Pembelajaran adalah sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan pengetahuan. Lalu perangkat pembelajaran itu sendiri ialah rangkaian atau media atau sarana digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran kelas. Antaranya itu ada program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan silabus. Lalu jenis-jenisnya sendiri, jenis-jenis perangkat pembelajaran itu ada tadi yang saya sebutkan. Program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi yang telah ditetapkan. Lalu penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Lalu ada program semester, di mana program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan, di mana program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, sedangkan program semester itu diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Lalu yang ketiga itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut RPP. Itu pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian, maka direncanakan pelaksanaan pembelajaran adalah merencanakan setiap komponen yang saling berkaitan. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran minimal ada 5 komponen pokok, yaitu komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media, dan sumber pembelajaran, serta komponen evaluasi. Lalu yang terakhir itu ada silabus, di mana silabus adalah rencana pembelajaran yang pada suatu kelompok mata pembelajaran
tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar materi atau pembelajaran, materi pokok atau pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lain saling berbeda, dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh para penulis berbeda-beda, walau demikian ada kesamaan satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai suatu pendidikan. Bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran berjalan dengan optimal. Sejumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung pendidikan berada pada kurikulum. Baik dan buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum, apakah mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta ataukah tidak. Dengan demikian, kurikulum memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu pendidikan dan bagi peserta didik. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan perihal kurikulum, buku teks, dan analisis perangkat pembelajaran sejarah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.